Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang di presentasi kelompok 8. Kami hadir di sini untuk memaparkan hasil riset kami tentang topik yang kami angkat yaitu perlindungan usaha. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota yang siap menyajikan materi dan terpercaya terkait topik yang kami teliti. Dalam presentasi kali ini, kami akan memperkenalkan topik bahasan yang menarik dan relevan dengan kegiatan berwirausaha. Dengan presentasi ini, kami berharap dapat memberikan wawasan baru dan solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pengetahuan kita. Baik, sebelum kita melangkah pada pembahasan materi, saya akan memperkenalkan siapa saja anggota kelompok 8. Pertama, Nurul Fadila Candasari dengan NIM 208081200050. Adapun moto hidupnya. Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, Anda harus terus bergerak. Yang kedua, Siti Salmia Ilyas dengan NIM 208081200059. Adapun moto hidupnya. Agama tanpa ilmu adalah buta. Ilmu tanpa agama adalah lumpuh. Yang ketiga, Naila Saada Tauhid dengan NIM 208081200085. Adapun moto hidupnya. Pendidikan bukanlah proses mengisi wadah yang kosong. Pendidikan adalah proses menyalakan api pikiran. Dan yang keempat, Hijratul Rezeki dengan NIM 2080120087. Adapun moto hidupnya, kita tidak perlu takut jika kita tidak menyembunyikan apapun. Selanjutnya, dalam presentasi ini akan dibagi menjadi 4 topik yang akan dibawakan oleh masing-masing pemateri. Adapun 4 topik pembahasan tersebut yaitu: pertama, konsep perlindungan usaha. Kedua, macam-macam strategi perlindungan usaha. Ketiga, strategi perlindungan produk. Dan yang keempat, strategi menghindari resiko kerugian usaha. Baiklah, langsung saja kita membahas topik-topik tersebut. Untuk topik pertama mengenai konsep dasar perlindungan usaha, akan dipaparkan oleh Hijratul Rezeki. Halo teman-teman sekalian, di sini saya akan membahas tentang konsep dasar perlindungan usaha. Perlindungan usaha adalah strategi yang dilakukan oleh pemilik bisnis untuk melindungi bisnisnya dari berbagai risiko dan ancaman yang dapat mengganggu operasional bisnis. Adapun yang pertama, tipe risiko. Ada berbagai tipe risiko yang dapat mengancam bisnis seperti risiko finansial, risiko hukum, risiko lingkungan, risiko operasional, dan risiko reputasi. Perlindungan usaha bertujuan untuk mengidentifikasi risiko-risiko tersebut dan membuat rencana untuk mengurangi dampak yang ditimbulkannya. Selanjutnya, strategi. Strategi perlindungan usaha dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti membeli asuransi, membuat perjanjian kontrak yang jelas, menyimpan cadangan dana untuk keadaan darurat, meningkatkan keamanan data dan sistem IT, serta melakukan riset pasar dan inovasi produk agar dapat bersaing di industri yang semakin ketat ini. Asuransi adalah salah satu bentuk perlindungan usaha yang paling umum. Asuransi bisnis dapat melindungi bisnis dari kerugian finansial akibat kejadian yang tidak terduga, seperti kebakaran, pencurian, dan bencana alam. Kemudian adanya perjanjian kontrak. Perjanjian kontrak yang jelas dan lengkap dapat melindungi bisnis dari risiko hukum dan operasional. Sebagai contoh, kontrak dengan vendor atau supplier harus membuat ketentuan-ketentuan yang jelas tentang kualitas produk dan waktu pengirimannya. Menyimpan cadangan dana untuk keadaan darurat adalah strategi perlindungan usaha yang sangat penting. Cadangan dana dapat digunakan untuk mengatasi masalah finansial yang tidak terduga, seperti bencana alam, kegagalan sistem, atau situasi ekonomi yang sulit. Selanjutnya, keamanan data. Meningkatkan keamanan data dan sistem IT juga merupakan strategi perlindungan usaha yang penting, terutama dalam era digital saat ini. Bisnis harus mengambil tindakan untuk melindungi data pelanggan, informasi rahasia, dan sistem IT dari ancaman seperti serangan malware, phishing, dan hacking. Kemudian yang terakhir, inovasi. Melakukan riset pasar dan inovasi produk juga dapat menjadi strategi perlindungan usaha yang efektif. Dengan mengembangkan produk yang lebih baik dan inovatif, bisnis dapat tetap bersaing di pasar yang semakin kompetitif ini, dan juga menghindari risiko kehilangan konsumen pasar. Baik, adapun kesimpulan pada pembahasan konsep dasar perlindungan usaha, dalam menghadapi berbagai risiko yang mengancam bisnis, perlindungan usaha menjadi sangat penting. Dengan mengadopsi strategi perlindungan usaha yang tepat,
bisnis dapat meminimalkan risiko dan melindungi diri dari berbagai ancaman. Selanjutnya, topik 2 mengenai macam-macam strategi perlindungan usaha yang akan dibahas oleh Naila Saada Tauhid. Halo, pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang membandingkan macam-macam strategi perlindungan usaha. Perlindungan usaha sangat penting untuk melindungi bisnis dari berbagai risiko yang mungkin terjadi. Ada beberapa macam strategi perlindungan usaha yang dapat dilakukan, dan saya akan membahas beberapa di antaranya. Nah, yang pertama ada asuransi. Asuransi ini salah satu strategi perlindungan usaha yang paling umum adalah dengan memberi asuransi. Asuransi dapat melindungi bisnis dari berbagai risiko seperti kecelakaan, kematian, sakit, atau kehilangan harta benda akibat kebakaran atau pencurian. Namun, premi asuransi bisa cukup mahal tergantung pada jenis asuransi yang dibeli. Nah, ada juga yang dikatakan dengan investasi. Membuat investasi yang cerdas juga dapat menjadi strategi perlindungan usaha yang efektif. Investasi dapat membantu bisnis menghasilkan pendapatan pasif dan melindungi nilai aset dari inflasi. Namun, investasi juga dapat mengandung risiko dan kerugian jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Selanjutnya itu perencanaan pajak. Perencanaan pajak juga dapat menjadi strategi perlindungan usaha yang efektif. Dengan melakukan perencanaan pajak yang baik, bisnis dapat mengurangi beban pajak dan memaksimalkan pengembalian pajak yang diperoleh. Namun, perencanaan pajak yang buruk dapat berakibat pada denda dan sanksi dari otoritas pajak. Kemudian ada pembagian risiko. Pembagian risiko atau diversifikasi juga dapat menjadi strategi perlindungan usaha yang efektif. Dengan membagi risiko ke beberapa aset atau instrumen keuangan, bisnis dapat mengurangi risiko yang dihadapi. Namun, pembagian risiko yang terlalu banyak dapat mempengaruhi fokus bisnis dan mengurangi potensi keuntungan. Keamanan fisik. Meningkatkan keamanan fisik juga merupakan strategi perlindungan usaha yang penting. Keamanan fisik dapat meliputi penggunaan alarm, CCTV, atau pagar untuk melindungi bisnis dari pencurian atau perampokan. Namun, pengeluaran untuk meningkatkan keamanan fisik juga dapat cukup mahal, tergantung pada tingkat keamanan yang diinginkan. Nah, yang terakhir itu ada keamanan siber. Meningkatkan keamanan siber juga menjadi strategi perlindungan usaha yang semakin penting di era digital saat ini. Bisnis dapat melindungi diri dari risiko kejahatan siber seperti hack, phishing, atau pencurian data dengan menggunakan perangkat lunak. Keamanan siber dan melatih karyawan tentang praktik keamanan siber yang baik. Namun, biaya untuk mengimplementasikan perangkat lunak keamanan siber dan melatih karyawan dapat menjadi cukup besar. Baik, adapun kesimpulan kali ini yaitu, itulah beberapa strategi perlindungan usaha yang dapat dilakukan, dan masing-masing strategi memiliki kelebihan dan kekurangan. Setiap bisnis harus mengevaluasi risiko yang dihadapi dan memilih strategi perlindungan yang paling cocok untuk bisnis mereka. Dengan melakukan perlindungan yang tepat, bisnis dapat melindungi diri dari berbagai risiko dan meningkatkan kesuksesan mereka di masa depan. Selanjutnya, topik 3 mengenai strategi perlindungan produk yang akan dipaparkan oleh Fadila Chandasari. Halo, pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang strategi perlindungan produk. Produk adalah salah satu aset penting dalam bisnis dan perlindungan produk yang tepat dapat melindungi bisnis dari risiko hukum dan finansial yang mungkin terjadi. Dalam presentasi ini, saya akan membahas beberapa strategi perlindungan produk yang dapat dilakukan. Nah, pemilihan nama produk yang unik dan tidak menyerupai merek dagang lain adalah strategi perlindungan produk yang pertama. Nama produk yang unik dapat membantu bisnis melindungi merek dagang mereka dari tuntutan hukum dan penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain. Mendaftarkan merek dagang adalah strategi perlindungan produk yang penting. Merek dagang yang didaftarkan dapat memberikan hak eksklusif atas penggunaan merek dagang tersebut dan melindungi bisnis dari penggunaan merek dagang yang tidak sah oleh pihak lain. Nah, untuk melakukan pemeriksaan kepatuhan hukum dapat membantu bisnis memastikan bahwa produk mereka memenuhi semua persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku. Dengan mematuhi peraturan, bisnis dapat menghindari risiko hukum dan denda yang mungkin terjadi.
Mendapatkan sertifikasi produk dapat membantu bisnis meningkatkan kualitas produk mereka dan memastikan bahwa produk memenuhi standar yang ditetapkan. Sertifikasi produk juga dapat memberikan keyakinan bagi konsumen bahwa produk aman digunakan dan sesuai dengan standar yang diharapkan. Labeling yang jelas dan informatif dapat membantu bisnis melindungi diri dari tuntutan hukum dan memastikan bahwa produk mereka digunakan dengan benar. Labeling yang jelas juga dapat membantu konsumen memahami informasi penting tentang produk, seperti instruksi penggunaan, bahan, dan tanggal kadaluarsa. Perjanjian lisensi ini dapat menjadi strategi perlindungan produk yang berguna untuk bisnis. Dalam perjanjian lisensi, bisnis dapat memberikan hak penggunaan produk mereka kepada pihak lain dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan, termasuk hak penggunaan merek dagang dan hak paten. Dengan perjanjian lisensi yang tepat, bisnis dapat melindungi produk mereka dan menghindari penggunaan produk yang tidak sah. Asuransi produk adalah strategi perlindungan produk yang penting. Asuransi produk dapat melindungi bisnis dari risiko finansial yang mungkin terjadi akibat cacat produk atau tuntutan hukum dari konsumen. Asuransi produk juga dapat memberikan kepercayaan diri bagi bisnis untuk memasarkan produk mereka. Jadi, teman-teman, itulah beberapa strategi perlindungan produk yang dapat dilakukan, dan masing-masing strategi memiliki kelebihan dan kekurangan. Bisnis harus mengevaluasi risiko yang dihadapi dan memilih strategi perlindungan yang paling cocok untuk produk mereka. Dengan melakukan perlindungan yang tepat, bisnis dapat melindungi produk mereka dari risiko hukum dan finansial dan meningkatkan kesuksesan mereka di masa depan. Adapun topik yang terakhir, strategi menghindari risiko kerugian usaha yang akan dibahas oleh Siti Salmiah Ilyas. Halo, pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang strategi menghindari risiko kerugian usaha. Risiko kerugian usaha dapat terjadi di berbagai bidang bisnis, dan bisnis yang tidak mampu mengelola risiko tersebut dapat mengalami kerugian finansial yang signifikan. Dalam presentasi ini, saya akan membahas beberapa strategi untuk menghindari risiko kerugian usaha. Jadi yang pertama di sini ada pemantauan keuangan. Pemantauan keuangan adalah strategi utama untuk menghindari risiko kerugian usaha. Bisnis harus secara rutin memantau arus kas dan keuangan mereka, serta membuat proyeksi keuangan yang akurat untuk memperkirakan pendapatan dan biaya. Dengan memantau keuangan, bisnis dapat menghindari kerugian yang tidak terduga dan memastikan kelangsungan usaha mereka. Selanjutnya ada pengurangan biaya. Pengurangan biaya adalah strategi lain untuk menghindari risiko kerugian usaha. Bisnis harus secara aktif mencari cara untuk mengurangi biaya tanpa mengorbankan kualitas produk atau layanan mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi biaya overhead, meninjau kembali pemasok dan kontrak yang ada, serta mengevaluasi ulang kebijakan penggajian. Nah, selanjutnya di sini ada diversifikasi pendapatan. Diversifikasi pendapatan dapat membantu bisnis mengurangi resiko kerugian usaha dengan menciptakan sumber pendapatan yang beragam. Bisnis dapat mencari peluang baru di bidang yang terkait dengan bisnis utama mereka atau menawarkan produk atau layanan baru yang relevan dengan pasar yang ada. Dengan memiliki sumber pendapatan yang beragam, bisnis dapat meminimalkan resiko kerugian jika satu sumber pendapatan terganggu. Kemudian ada pemilihan kontrak dan asuransi. Pemilihan kontrak dan asuransi yang tepat dapat membantu bisnis menghindari risiko kerugian usaha. Bisnis harus mempertimbangkan kontrak dengan pemasok, konsumen, atau mitra bisnis lainnya, dan memilih kontrak yang memberikan perlindungan yang memadai. Bisnis juga harus mempertimbangkan asuransi untuk risiko tertentu, seperti asuransi kebakaran atau asuransi tanggung jawab produk. Kemudian, di sini ada pendidikan karyawan. Pendidikan karyawan tentang risiko kerugian usaha dapat membantu bisnis menghindari risiko tersebut.
Bisnis harus memberikan pelatihan tentang keamanan dan kesehatan kerja, pencegahan kebakaran, dan tindakan darurat, serta kebijakan privasi dan keamanan data. Dengan memberikan pendidikan kepada karyawan, bisnis dapat meminimalkan risiko kecelakaan atau pelanggaran keamanan yang dapat menyebabkan kerugian finansial. Kemudian, evaluasi risiko secara teratur. Evaluasi risiko secara teratur adalah strategi penting untuk menghindari risiko kerugian usaha. Bisnis harus secara rutin mengevaluasi risiko yang dihadapi dan membuat rencana mitigasi risiko yang tepat. Dengan melakukan evaluasi risiko secara teratur, maka bisnis dapat memperkirakan potensi kerugian dan mengambil tindakan pencegahan sebelum terjadi kerugian yang signifikan. Jadi yang menjadi kesimpulan di sini adalah bisnis harus mempertimbangkan strategi-strategi ini untuk meminimalkan risiko kerugian dan meningkatkan kesuksesan bisnis mereka. Sampai di sini presentasi kita berakhir. Sekian banyak informasi yang kita bagikan. Mari kita terus belajar dan berkarya untuk meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gajah terkena flu, pilek tiada henti-hentinya. Sang beruang tidur dan tak ada yang berani ganggu dia. Oh sibuknya